Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kasyafa 'anna al-ghummah wa jalla wa yahibal zulmah wa akmala dinana wa atamma 'alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabiyyin fa kunna bihi khairu ummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Narju syafa'atan ya Rasulullah, narju syafa'atan ya Rasulullah, narju syafa'atan ya Rasulullah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah sama-sama kumpulkan kita dalam kegiatan rutinan majlis malam Selasa Nurul Yakin yang malam ini bertempat di kediaman Bapak Haji Yusril beserta keluarga besarnya, Bang Adam dan semua keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau semua sekeluarga dan tak lupa kita dan tak lupa juga beserta kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan daripada umur kita, Allah sehatkan daripada badan kita, Allah lapangkan daripada rezeki kita, Allah permudah daripada urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan ke harimbaan junjungan Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk daripada manusia-manusia kelompok yang dikategorikan sebagai pecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di yaumil kiamah kita dikumpulkan bersama pecinta-pecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadir bersama kita juga Al-Habib Muhsin bin Aidarus Al-Hadi dari Palembang, asalnya dari Palembang, tinggal di Rawblong. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, raddu tahiyyati wa ijabatu da'wati wa syuhudul janazah wa iyadatul marid wa tashmitul 'atis idza hamidallah. Hadis sahih rawahu Ibn Majah. Itu dalam kitab Mukhtarul Hadis, atau artinya pilihan-pilihan hadis yang disusun oleh guru mulia Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan yang kita pelajari baik yang telah lalu pada hari ini mudah-mudahan menjadi barokah, dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan khususnya dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya ada 5 hak terhadap sesama muslim. Yang pertama adalah radut tahiyyah, artinya menjawab salam, menebar salam juga menjawab salam. Kemudian menghadiri undangan, ijabatud da'wah. Kemudian wasyhudul jenazah, menyaksikan jenazah, maksudnya dari meninggalnya dan sampai dikuburkannya, nanti kita jelaskan. Kemudian menjenguk seseorang yang sakit. Kemudian yang kelima, mendoakan orang bersin bila ia mengucapkan alhamdulillah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ijabatud dakwah, maksudnya apa? Memenuhi daripada undangan. Kalau ada yang undang maka dipenuhi. Syuhudul janazah, menyaksikan jenazah, maksudnya dapat kabar biasanya di musola, di masjid maupun lewat media sosial, dapat kabar meninggal, maka kita kalau bisa hadir dari rumah dukanya kita hadir sampai seterusnya. Kemudian iyadatul marid, menjenguk orang sakit, menziarahinya. Ziarah kan artinya berkunjung, makanya ziarah ini ada 2. Ada ziaratul amwat wa ziaratul ahya. Ada ziarah
mengunjungi daripada orang-orang yang masih hidup dan mengunjungi daripada orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang masih hidup termasuk mengunjungi daripada orang tua, para guru, para ulama. Yang sudah meninggal juga menziarahi daripada orang tua, para ulama, para aulia dan para sholihin. Kemudian tashmitul atis, yaitu mendoakan kebaikan bagi orang yang bersih. Makna pertama daripada raddut tahiyah, jika ada seorang muslim memberi salam sama kita, maka wajib bagi kita untuk menjawab daripada salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau saudara muslim mengucapkan daripada salam. Jadi ala kulli hal kita seorang muslim ini, sesama muslim mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Nah sekarang ada satu orang lewat ngucapin salam, kita lagi ngopi nih misalnya, lagi bareng-bareng kita lagi ngopi, atau ada yang ngucapin salam, assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Ini seperti sholat jenazah, menjawab salam. Kalau kita lagi kumpul, yang ngucapin salam satu, yang ngejawab kita ada rame, ada satu orang saja yang menjawab dari kita kumpul ini, maka sudah gugur. Tetap fardu, tetap wajib jawab salam. Tapi jika ada satu orang yang jawab, maka yang lain gugur. Semuanya menjawab lebih bagus. Paham ya? Hukumnya fardu kifayah. Kemudian ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat datang menemui baginda Nabi Muhammad SAW seraya mengucapkan assalamualaikum. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Waalaikumsalam. Kemudian apa beliau menyatakan kepada orang yang mengucapkan salam tadi? Asyarah, 10. Kemudian ada lagi sahabat yang datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ishrun ay ishrin. Kemudian ada lagi sahabat yang datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, menjawab salam tersebut dengan komplit, dengan lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kata Nabi Muhammad SAW kepada yang mengucapkan salam yang lengkap tersebut? Salasin, 30. Yang pertama ngucapin assalamualaikum doang, kata Nabi Muhammad 10. Maksudnya apa 10? Ulama menjelaskan di sini, ada bilang 10 kebaikan buat dia, atau 10 ampunan buat dia. Kemudian yang salamnya sedang, assalamualaikum warahmatullahi, 20 kebaikan, 20 ampunan buat dia. Dan yang ketiga tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mendapatkan 30, yaitu 30 kebaikan, atau 30 diampuni daripada dosa-dosanya. Masya Allah. Ajib gak menjadi umatnya Rasulullah SAW? Ajib. Nikmat gak? Alhamdulillah. Kalau kita sering ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 tuh dapat rahmat kita dari Allah. Ketemu lagi kita silaturahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar, sehat semua? 30, ya Allah. Makanya berkahnya kalau silaturahim. Ngucapin salam aja berkah, apalagi kalau kita silaturahim. Mengucapkan salam juga menyambung daripada silaturahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam,
kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan daripada segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 86. Kemudian apa? Yang kedua, ijabatud dakwah, menghadiri daripada undangan. Ada orang yang mengundang, maka kita hadir. Wadzalika liwalimati urus, dan ini diperuntukkan untuk walimatul urus atau walimah pernikahan. Kan ada walimah nikah, ada lagi walimah safar, ada lagi walimah khitan, apa lagi? Walimah apa lagi? Karena kenapa wajib? Orang kan udah nyiapin makanan, betul nggak? Dan orang itu sudah ada perhitungannya. Saya ngundang ini persiapannya sekian nih, 100 porsi atau 200 porsi. Kan kasihan kalau udah bikinin tahu-tahu kita pada nggak hadir, makanannya siapa yang mau makan? Kasihan dong. Niatnya buat dibagi-bagiin, buat makan bareng-bareng, tapi nggak pada datang. Kasihan. Yang paling wajib ini yang undangan pernikahan. Yang lainnya maka sunnah. Jika yang lainnya sunnah. Tapi kebanyakan kalau acara akikah lebih banyak yang hadir. Undangan akikah, undangan sunatan. Karena makanannya udah pasti jelas, dekat rumah lagi. Kalau undangan nikah jarang ada yang hadir, nyiapin amplop dulu, nyiapin kado dulu. Betul lah, betul. Shallu ala Muhammad. Ya, ini daripada hak sam muslim lainnya adalah tadi ngucapin salam, kemudian menghadiri acara walimah nikah. Maka wajib untuk menghadirinya jika walimah nikah, dan sunnah menghadiri walimah selainnya. Tetapi memang wajib kita hadir acara walimah nikah, tetapi dengan cara-cara yang tertuang di dalam ilmu fiqih. Dengan cara-cara yang tertuang di dalam ilmu fikih. Artinya apa? Kalau misalnya acara nikahan tersebut ternyata banyak yang membuka aurat, naudzubillah. Karena sebagian ada acara-acara nikahan ini kan kita nggak tahu, ntar undangannya malah ajang buat pamer baju baru, ajang buat keren-kerenan, dibuka dari biasanya pakai pakaian yang sopan, malah dibuka pakai pakaian tangan yang kelihatan sampai sininya, tangannya kelihatan, terus pakai dress sampai lutut doang. Akhirnya kita niat datang mau baik-baik, bukan ngeliat mau maksiat. Kita niat mau hadir nikahan nih karena undangan tadi. Ngeliat yang begituan, waduh, ujiannya gede. Makanya kita tinggal di Indonesia ini mau jadi wali gampang. Maksudnya tahu caranya gampang, ngamalinnya susah. Caranya gampang, kita udah tahu. Tinggal kita jaga pandangan kita. Makanya banyak wali di Indonesia ini karena apa? Pinter menjaga daripada pandangannya, menjaga hatinya, bersih hatinya. Emang berat, tetapi kita harus usaha bagaimana caranya kita bisa memandang atau menundukkan daripada pandangan kita, mata kita kunci. Nah, kalau berat berarti kita yang memilih. Berarti jangan asal main pergi-pergi aja. Kalau mau kemana-mana lihat dulu nih tempat kira-kira banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya. Kalau banyak manfaatnya kita hadir, kalau banyak mudaratnya kita jangan hadir. Maksudnya kita mau makan di tempat yang enak nih, bukan undangan ya, makan tempat yang enak, tapi malah akhirnya di situ malah banyak yang buka aurat di situ, naudzubillah. Akhirnya yang harusnya kita makan biasa aja mubah, akhirnya bisa jadi kita maksiat. Waliyadzubillah. Makanya udah mendingan GoFood aja, udah makan di rumah. GrabFood, GoFood, ShopeeFood, makan di rumah udah. Biar yang narik teman-teman kita juga banyak orderan, ya enggak? Iya. Shallu ala Muhammad. Nah, tapi kan susah juga ya. Misalnya kita pulang ke rumah, tahu-tahu ada undangan sampai dari teman SMA kita yang nikah misalnya. Atau teman SMP kita yang nikah baru 33 tahun baru mau nikah misalnya.
ada undang atau siapapun kerabat kita ada yang nikah, teman-teman kita ada yang nikah. Emang kita tahu ntar yang acaranya ini bakalan ada yang buka aurat atau enggak, kan nggak tahu, susah. Susah. Ya kita husnuzon aja. Makanya kita datangnya lebih awal. Biasanya kalau lebih awal ini, apalagi pas akad nikahnya ini rapi rata-rata nih. Laki sama laki, perempuan mah di mana tahu, ya enggak? Bahkan sampai akad nikah, sampai selesai akad nikah baru perempuannya dikeluarin. Nah, Masya Allah di Betawi masih banyak yang bagus. Pas sudah selesai baru dipertemukan. Kan ada juga yang udah ditaruh sebelahnya. Ada nggak yang begitu? Apa di film doang yang begitu? Aslinya ada juga, karena film biasanya terinspirasi dari kisah nyata. Iya, habis akad nikah makan balik. Nggak mau makan juga nggak apa-apa, balik. Secepat, yang penting kita udah nyetor muka, udah ngisi amplop, udah. Kan nama ada. Gitu. Ya kalau amplop kosong malu ya mau namain ya. Waliyadzubillah. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya susah ya, makanya. Nah, makanya jangan kita menyalahkan kalau misalnya ada ulama yang kalau diundang nggak hadir acara nikahan, karena mungkin beliau dapat informasi. Biasanya ulama ini detil. Ini kira-kira ntar udahannya ada dangdutan nggak misalnya. Ada juga soalnya paginya baca maulid, ngundang kiai, ngundang habaib, ngundang ulama, udah beres akul nikah udah selesai, ganti kostum, dangdutan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya Allah, kepengen anaknya berkah, cepat punya anak. Pengen kan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, baca maulid, didoain sama ulama. Habis gitu tempatnya menjadi ajang buat maksiat, waliyadzubillah. Mikir nggak? Misalnya anak kita dah ntar begitu gimana? Kita kepengen anak kita jadi anak yang soleh soleha, tapi kita jadiin tempat kita buat gudangnya atau buat jadi sentral nih maksiat, waliyadzubillah. Makanya kalau kita bisa kasih tahu keluarga kita, nah inilah namanya dakwah. Dakwah itu nggak sekedar dengan kita ceramah, buka kitab, tapi kita dengan memberi informasi dengan akhlak dan adab yang baik, yang santun. Kita kasih penjelasan begini dari pikiran, kan itu dari pikiran kita kasih tahu karena keluarga kita gitu gimana. Itu dakwah. Jangan kira itu nggak dakwah, itu dakwah dan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya jelas ya, hukum aslinya wajib, tapi bisa menjadi gak wajib kalau di dalamnya banyak unsur-unsur yang tidak memenuhi daripada syariat. Nah sekarang kalau undangan ngaji, wajib nggak kira-kira? Wajib apa sunnah? Kan tadi undangan walimah nikah doang yang wajib. Walimah yang lainnya kan sunnah. Undangan ngaji wajib apa enggak? Karena kenapa wajib? Sunnah diwajibin bagus, boleh juga. Majlis ilmu. Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi semua muslim. Au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngaji enggak mesti di sini, di mana aja ada kesempatan buat ngaji. Jangan apa namanya, sayang kalau cuma seminggu sekali kedikitan. Cari ngaji tempat lain lagi, ambil manfaatnya, ambil ilmunya, ambil akhlaknya, adabnya. Kemudian wasyuhudul janazah, menyaksikan jenazah. Maksudnya apa? Dari saat meninggalnya, misal dapat info ada yang meninggal, kita hadir takziah ke rumah dukanya atau rumah di mana mayatnya itu ditempatkan sebelum nanti dimandikan dan disolatkan. Biasanya rumah duka itu tempat buat dimandiin ya, tempat transit jenazah pas mau dimandiin. Makanya biasanya kalau ada alamat meninggal, alamat rumah duka, info rumah duka. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bukan berarti rumah duka yang tempat orang dikremasi. Di tempat orang kremasi kan juga namanya rumah duka. Itu udah jadi bahasa Indonesia. Rumah duka ini tempat nantinya bakal disolatin, tempat transitnya mayat. Dari rumah dukanya, ya tapi meninggalnya pagi, kita kerja. Sedangkan dikuburnya siang. Mau izin kerja nggak bisa. Ya datang malamnya tahlilnya. Malamnya belum tahlil pertama, besok baru mulai pertama, datang. Kita datang, kita kunjungin
apa yang kita mau ngasih, kita buat sedekahin, misalnya ini nanti buat acara misalnya, atau ini ngasih kita beras buat nambah-nambahin gitu. Kalau sempat lebih bagus, makanya ada yang orang meninggalnya di hari-hari bagus atau hari libur misalnya, sehingga bisa banyak yang hadir pada libur, pada takziah, kemudian nyolatinya rame, nganterinya rame, nguburinya rame, tahlilnya masih rame, masya Allah. Nah, kita gerakan hati kita mulai dari sekarang. Ini introspeksi ya, buat Al-Fagir juga untuk semua yang hadir di sini, ini introspeksi. Mungkin kalau kita agak-agak kurang kurang greget sama ada yang meninggal, mungkin kita gerakan lagi hati kita untuk lebih peduli terhadap saudara kita sesama muslim. Ntar jangan sampai kalau kita mati sepi, nggak ada yang ngurusin, naudzubillah. Apalagi sekarang kayaknya mulai musim mati mendadak lagi nih. Nah, jadi ayo kita mulai aktif lagi, khususnya ke dalam bab kemanusiaan ya, karena ini hak muslim sama muslim, kemanusiaan. Nah, kita ulatin lagi, kita giatin lagi. Sekarang kalau kita udah meninggal, terakhir orang nganterin kita udah sampai kuburan. Orang nganterin, nyolatin kita ngeliatin tuh kita disolatin. Kemudian dianterin, kita masih bisa ngeliat orang yang nganterin kita siapa aja. Bisa kisah absen tuh, sampai nguburin, bisa ngeliat tuh. Habis itu udah terakhir ngeliat orang, itu dia yang nganterin kita. Habis itu kita gak ngeliat apa-apa lagi kecuali papan dan tanah sama kain kapan. Ada yang kita lihat lagi, ada malaikat mungkar nakir, itu kita bisa lihat juga dengan wajah yang serem. Sampai Sayyidina Umar aja yang paling garang serem, takut sama malaikat mungkar nakir. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi paham ya, mulai sekarang kita iniin lagi, gesitin lagi kalau ada yang meninggal nih. Dan kita husnuzon sama yang meninggal walaupun ahli maksiat. Karena kita nggak tahu, mungkin zahirnya ahli maksiat, tapi batinnya ahli taubat mungkin. Atau kita nggak tahu ketika dia lagi akhir hayatnya dia taubat terus sama Allah, taubatnya diterima. Kemudian kita mengecap dengan ahli maksiat, kita nggak tahu. Waliyadzubillah. Akhirnya kita jadi suzon sama orang yang udah meninggal, lebih berat lagi dosanya. Makanya kita ada orang meninggal, mungkin zahirnya ahli maksiat, kita jangan pernah berpikir seperti itu. Tetap kita datang, kita hadirin. Jangan sampai ntar kita dianggap sama orang ahli maksiat juga, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dianggap oleh Allah, dianggap oleh Rasulullah, dianggap oleh para malaikat, kita meninggal menjadi orang-orang yang ahli sholawat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kemudian iyadatul marid, menjenguk daripada orang yang sakit. Misalnya bisulan, kutilan, panoan, kurap, kudis. Udah nggak ada kayaknya kurap kudis, masih ada nggak? Penyakit kurap, kudis, jarban. Jarban, tahu nggak jarban? Gatel-gatel di selangkangan. Biasa anak-anak pesantren tuh masuk pesantren nggak cocok sama airnya, masih penyesuaian, ada penyakit jarban. Wa ala kulli hal, bukan sakit-sakit yang kayak begitu yang dijenguk ya. Sakit yang sekiranya udah susah mau bangun, maksudnya apa? Demam 2 hari 3 hari, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, di kasur aja. Mau bangun susah, kecuali cuma buat wudu, sholat doang. Nah, itu kita jengukin. Itu disunahin kita untuk menjengukin. Ada teman kita nggak ngaji-ngaji sampai berbulan-bulan, wah jangan-jangan sakit tuh nggak sembuh-sembuh. Wah ini udah 5 bulan nggak pernah ngaji. Kita harus tanya kabar, kita nggak tahu, siapa tahu sakit, ya kan? Apa sakit kantongnya, ya enggak? Apa sakit otaknya, ya enggak? Walhasil makanya kita perlu daripada silaturahim. Tahu kabar, kita jengukin, kita tengokin daripada saudara-saudara kita. Ya sekarang zaman canggih, paling kagak kita bisa video call, ya enggak? Kayak kalau aneh wajar, tinggalnya di Serang, jadi bisa video call. Kalau sampai Jakarta baru kita temuin, insya Allah. Hukumnya sunnah menjenguk daripada orang sakit. Tapi
berubah seketika menjadi wajib kalau yang terkena sakit adalah orang-orang terdekat, kerabat terdekat. Misalnya orang tua sakit, anak sakit, abang sakit, mamang sakit, tante sakit, nenek, bibi, ponakan, sepupu, orang-orang terdekat, maka membesuknya hukumnya wajib. Lah kalau hukumnya sunnah doang bagaimana? Abangku sakit, biarannya sunnah ini jenguk. Akhirnya semua orang anggap sunnah, nggak ada yang jengukin. Benar nggak? Makanya jadi wajib. Karena orang ngerasa sunnah doang, dia juga masih ada ini, sunnah doang. Akhirnya nggak ada yang jengukin, kita nggak tahu meninggal udah busuk. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Sabilul Idzikar lil Imamil Haddad, Imam Haddad di situ mengatakan bagi sesiapapun yang sakit, hendaknya untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 40 kali. Insyaallah Allah angkat penyakitnya. Habis itu kirim ke Fatihah ke Imam Haddad dan juga kepada yang sakit. Insyaallah Allah angkat daripada penyakitnya. Ada amalan 300 kali baca daripada sholawat bil qulub oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas menganjurkan membaca 300 kali bagi yang menderita sakit. Insyaallah Allah segera angkat daripada penyakit. 300 kali membaca sholawat bil qulub. Habis itu kita Fatihah kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dan juga yang sakit. Biasain kalau kita mendapatkan ijazah, kita Fatihah kepada yang mengijazahkan pertama kali, kemudian kita dapat ijazahnya dari siapa? Kita kirim Fatihah juga buat menyambungin daripada ijazah tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak baca Fatihah pun juga apa-apa, cuman kita kan nyari afdolnya, nyari berkahnya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Ketika ketemu orang sakit, kita hibur. Kasih tahu antum ini orang baik, antum ini orang soleh, antum ini masya Allah. Jangan kita bilang, wah rasain lu, mampus lu banyakan zolim sih sama orang, sakit dah tuh, jangan digituin. Ya, kayak cerita kemarin Habib Hanif, ada anak mengalami bapaknya sakaratul maut. Ini anak sering digupukin sama bokapnya dulu waktu kecil. Ini anak sering diikat pinggangin, sering digesper. Nah, akhirnya pas bapaknya lagi sedang mengalami sakaratul maut, apa kata anaknya? Rasain lo, bapak dulu gebukin saya mulu sih waktu masih kecil, ntar gantian bapak digebukin semua mungkin akhir. Jangan. Kita kasih amal lagi sama orang tua, lakin. Guys, kita talkinin yang baik-baik, suruh baca selawat, baca ya latif, kemudian baca salawat bil qulub yang baik-baik kita baca surat daripada Al-Ikhlas, itu juga bagus buat orang yang sakit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina. Jadi menjenguk hukumnya sunnah dan bisa menjadi wajib jika yang mengalami sakit adalah orang terdekat kita. Kemudian yang terakhir adalah ad-du'a lil 'atis. Fa tashmitul 'atis idza hamidallah. Mendoakan orang yang bersin ketika ia mengucapkan daripada alhamdulillah. Yuk lagi-lagi ini, sekali lagi ini introspeksi khususnya buat diri Al-Fagir, untuk umumnya untuk kita semua. Yuk kalau kita bersin jangan main bangkis-bangkis saja, baca alhamdulillah, sunnah. Karena kalau bersin ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Ayo jangan sampai kita tinggalin sunnah-sunnah Rasulullah. Siapa tahu kita masuk surga berkat setiap bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah ridho sama kita. Kan kita nggak tahu. Makanya alhamdulillah. Kemudian disunahkan bagi yang mendengar bersin untuk mengucapkan yarhamu
Allah. Biasain, dimulai di sekitar lingkungan kita, di rumah kita, di kantor kita, di lingkungan, di tetangga kita, di masyarakat kita. Biasain, ada yang bersin langsung mengucapkan alhamdulillah dan membalas dengan doa yarhamukallah. Kemudian yang didoakan yarhamukallah kan orang yang bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang mendoakan kita yarhamukallah kepada orang yang bersin. Kemudian orang yang bersin mendoakan kepada yang mengucapkan yarhamukallah yahdikumullah wa yuslih balakum. Atau yahdikumullah aja enggak apa-apa. Artinya apa? Ya dari sekarang sunnah-sunnah yang kita tahu jangan pernah kita remehin, kita kucilin. Sunnah-sunnah ini adalah yang membawa kita untuk menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah ini milik semua umatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita alergi mendengar sunnah karena ada golongan yang mengutamakan Quran sunnah. Ya memang kita juga Quran sunnah. Bukan berarti kita bukan Quran sunnah. Kita juga Quran sunnah, tapi ada ijma dan qiyas. Ya, tapi sunnahnya Rasulullah SAW kita jangan tinggalkan. Apalagi yang kita udah tahu sunnahnya, jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Hak kita sesama Muslim dimulai dari diri kita, dari orang kerabat kita, orang-orang terdekat kita amalin. Mudah-mudahan ini menjadi ridhonya Rasulullah SAW terhadap kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang membuat tubuh kita menjadi sehat, yang membuat rezeki kita menjadi berkah, yang membuat anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Doa sekali. La antum. La antum.